Mitra bisnis, kita kali ini membahas soal sales. Untuk sales people, judulnya adalah Selling Disbelief, Illusional Technique. Wow. Selling Disbelief. Disbelief itu ketidakpercayaan ya. Illusional tahu ya, berkaitan dengan ilusi. Jadi selling disbelief ini saya maksudkan untuk sales people Anda gampang menjual dan menjual banyak kepada prospek yang selama ini tidak percaya dan tidak mau membeli kepada sales people itu dan kepada perusahaan Anda. Nah, pakai apa caranya? Illusional technique. Apa itu illusional? Ya, ilusi. Ilusi itu bukan magic ya. Kalau mitra bisnis nonton misalnya American Got Talent, British Got Talent, dan kemudian ditayangkan apakah mentalist, apakah magician, apakah illusionist gitu ya. Itu si juri, dewan juri itu sampai ternganga menyaksikan, wah ini seperti sihir, kok aneh. Dari kotak kosong bisa keluar, ada yang keluar jus, ada yang keluar semacam Coca-Cola, ada yang keluar semacam wine, semacam bir, air putih. Wah, ini magic beneran ini. Setelah selesai dituangkan, betul ada gelas kosong, kemudian dituangkan air bisa berubah jadi kayak Coca-Cola, kayak bir, kayak orange juice, kayak air putih gitu ya. Setelah dituangkan semua kan kita pikir, di dalam kotak itu ada apa, sekat-sekat, pasti isinya orange juice apa-apa gitu. Nah, si performer setelah selesai semua, dia robek itu, botolnya tidak robek, pipih, nggak ada apa-apa, nggak ada sekat, nggak ada apa. Nah, ditaruh di mejanya juri. Nah, lu lihat sendiri dah bahwa nggak ada apapun, nggak ada sekat apapun. Wah, mereka terlonglong. Nah, sekarang ini bukan air palsu nih, bukan minuman palsu. Silakan minum. Diminum, waduh, ini rasanya kayak bir. Oh, ini rasanya kayak orange juice. Oh, ini rasanya kayak air putih biasa. Ini kayak orang bilang, wow, magical, gitu. Luar biasa, punya kesaktian tinggi ini. Tepuk tangan, semuanya berasa heboh. Padahal kalau kita tahu tekniknya, itu piece of cake, itu peanut banget gitu ya. Siapa saja bisa melakukannya, nggak perlu harus ilmu sihir atau segala macam. Saya kasih rahasianya ya. Tidak ada rahasianya di botolnya, botolnya yang dipegang. Tidak ada, itu biasa aja. Dus, Tetra Pak dus, isinya air putih. Air putih beneran, nggak ada sekat-sekat. Kemudian dituang ke 4 gelas, dan kemudian keluarlah orange juice lah, bir lah, segala macam. Di mana sihirnya, di mana magicnya, di mana ilusinya? Sebetulnya sederhana, tidak terlihat oleh kamera, apalagi oleh juri. Itu di gelas itu, 4 gelas itu, satu gelas tentu kosong, nggak ada apa-apanya. Satu gelas ada bahan yang cepat larut dan instan larut, seperti bir rasanya. Satu seperti orange juice rasanya, satu seperti grape misalnya rasanya. Jadi ada serbuk halus instan larut di bottom of the glass, sehingga ketika dituangkan kan berasanya, wow, kok langsung warna kuning, oh kok langsung warna ungu, kok langsung warna seperti bir gitu ya. Dikiranya keluar dari botol, padahal tidak. Keluar itu memang dia nggak tuang jauh-jauh, dia keluarnya deket, putih, bening, tahu-tahu berubah. Jadi no magic. Sebetulnya juga no illusion, itu hanya teknik. Apa yang dimaksud dengan selling disbelief illusional technique? Saya bukan mengajarkan magic, bukan mengajarkan mistik, tapi mengubah disbelief prospek orang calon pembeli yang tidak percaya. Itu sesimpel mengubah disbeliefnya dewan juri. Itu judges kan sebelumnya tidak percaya itu, bahwa apakah bisa betul ada magical segala macam. Tapi kan wow, melongo.
hanya pakai illusional teknik. Jadi saya tidak katakan illusion ya, tapi illusional teknik. Kenapa kok pakai bawa-bawa begituan? Nah, kenapa harus pakai selling disbelief illusional teknik? Kenapa nggak pakai selling skill biasa saja? Gini mitra bisnis. Kalau Anda sales marketing head atau Anda sales people atau siapa saja yang pengalaman atau Anda business owner, you tahu betul lah bahwa mentraining sales people dengan professional selling skill saja di zaman sekarang ini not enough, far from enough, nggak cukup banget. Mengajar product knowledge sampai dia ngelotok betul tentang product knowledge, that's not enough. Punya motivasi menggebu-gebu, loncat-loncat, pijak bumi atau geger bumi segala macam pun not enough, nggak cukup untuk jualan gampang dan banyak ke disbelief prospect. Betul tidak? Apalagi kalau produk perusahaan Anda itu, produknya itu biasa saja, nggak hebat-hebat banget, ya nggak jelek tapi nggak bagus. Perusahaan Anda itu nggak hebat-hebat banget, masih banyak kompetitor Anda yang lebih reputable, lebih global corporation, lebih korporat di LLDSB gitu ya. Nah itu kan lebih menjatuhkan moral, mental, self-confidence, optimism dari sales people Anda. Kalau harus bersaing di pasar yang sedemikian berat, ketat, kejam, dengan produk yang ala kadarnya, dan bersaing dengan produk superior. Betul tidak? Gimana cara meyakinkannya? Karena yang paling susah di dalam jualan itu, proses jualan, bukan belajar selling skill, bukan belajar product knowledge, bukan belajar motivasi loncat-loncat, bukan, that simple piece of cake. Betul tidak? Yang susah itu how to convince disbelief prospect. Itu yang paling susah. Anda tahu, sales people Anda paham betul. Apalagi sekarang ya, banyak customer, prospek buyer yang menuntut pelayanan bagus, barang murah, kredit lama, manfaat bagus gitu. Repot kita, betul tidak? Apalagi kalau dia sudah biasa langganan dengan supplier lama atau biasa pakai produk yang lain yang lama, itu susah tidak? Susah. Apa yang membuktikan bahwa pakai cara konvensional, cara lama itu tidak efektif dan menyudutkan, menyengsarakan sales people Anda? Sederhana. Lihat saja sendiri laporan penjualan produk perusahaan Anda. Jangan 2 tahun lalu atau tahun lalu lah ya, itu terlalu berat ya, karena kan sedang pandemi. Tahun sekarang lah, ini kan sudah pertengahan tahun. Seberapa bagus versus target? Kalau Anda below 40%, you jelek banget. Betul tidak? Jelek banget dan kayaknya tidak ada harapan lah untuk tercapai 100% sampai akhir 2022 kalau tidak ada terobosan baru. Betul tidak? Itu kan kita bicara tren ya, kita bicara logika. Kalau sekarang sudah 50%, 60%, lumayan, nanti bagus. Tapi kalau Anda pakai cara lama, jualan kepada disbelief prospek, maka saya sekalipun belum kenal perusahaan Anda, punya keyakinan memastikan you punya sales achievement versus target below. Betul tidak? Kedua, bisa saja motivasi, fighting spirit, self confidence, optimism you punya sales people itu sudah payah, sudah rendah. Karena frustrasi ya, sudah keliling pasar pagi siang sore pun tidak bawa hasil atau bawa hasil secara kecil-kecilan saja. Bisa saja sudah terjadi turnover yang tinggi di sales team perusahaan Anda, sales department perusahaan Anda. Anda evaluasi. Kalau ada salah satu atau salah 3 dari 3 apa yang saya sampaikan, maka Anda sangat membutuhkan yang namanya selling disbelief, illusional technique ini untuk apa? Membekali orang-orang Anda, sales people Anda untuk menerapkan. Kita bicara hal yang business like, yang pragmatis, yang meritokratis, yang konkret dan instan result. Kita nggak banyak tele-tele, nggak nunggu bulan depan, tahun depan baru hebat, tidak. Mulai hari ini juga di kelas
kita akan pastikan sales people atau peserta Anda, pelatihan ini, self confidence-nya, optimismenya, fighting spirit-nya meroket. Kedua, saya akan install mereka dengan subconscious mind power supaya menjadi orang yang persuasif dan karismatik, sehingga mereka tuh mudah meyakinkan orang, mudah menyuruh siapa saja melakukan apa saja yang diperintahkan, termasuk membeli produknya. Produk nggak harus bagus, nggak harus superior, nggak penting gitu. Perception is everything. How we manage and re-engineer the perception of the people, that's matter. Maka disebut illusional technique, ya. Kalau Anda punya produk bagus, murah, ya syukur. Tapi rasanya enggak, kalau begitu itu tidak mungkin di produk saya, betul tidak? Tapi kalau tidak bagus dan murah, maka Anda perlu selling disbelief, illusional technique, supaya memudahkan sales people Anda jualan, dan bukan jualan saja, tapi jualan banyak. Perusahaan Anda senang karena omsetnya meroket, dan sales people Anda girang karena komisi mereka meledak, betul tidak? Jadi senang sama senang. Kita akan praktekkan itu dua hal ya. Kita praktekkan, satu, bagaimana membuktikan bahwa selling disbelief, illusional technique ini provable dan bisa dirasakan, alami sekarang juga, nggak nunggu besok, gitu ya. Perubahan, peroketan, perbaikan, penguatan, penghebatan sudah terjadi pada hari ini juga. Kedua, kita praktekkan bagaimana kita role play menerapkan teknik-teknik yang merekayasa ulang persepsi orang dengan illusional technique, supaya orang percaya bahwa produk atau jasa kita berguna, bermanfaat, menguntungkan baginya, dan layak dibeli, dan sekarang juga, dan banyak. Baik, bekali sales people perusahaan Anda. Karena ini in-house training, mau sales people, marketing, support, customer service, siapa saja boleh Anda libatkan, ya, boleh Anda libatkan. Tapi kan saya membahas sales, ya tentu paling berguna adalah sales, marketing people, termasuk customer service, marketing support. Baik, sukses untuk Anda.